Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Sifa Yesinta Nur Azizah dengan NIM 23333043. Dan saya Gladisa Pengaris Nanti dengan NIM 233333029. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait tugas pada mata kuliah otonomi daerah dan desentralisasi mengenai perencanaan kewenangan pemerintahan dalam sektor perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Materi yang pertama yaitu pentingnya perencanaan kewenangan perdagangan. Kewenangan yang jelas dan terkoordinasi adalah kunci perdagangan yang efisien dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas. Yang pertama yaitu ada hubungan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang meliputi perdagangan meningkatkan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga yaitu mendorong investasi, inovasi, dan daya saing daerah. Yang kedua yaitu mengapa kewenangan perlu direncanakan. Yaitu yang pertama karena yang pertama menghindari tumpang tindih dan konflik kebijakan. Memastikan peran setiap level pemerintahan jelas dan selaras, mengoptimalkan sumber daya dan anggaran, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pembangunan perdagangan. Yang ketiga yaitu aktor utama dalam sistem perdagangan. Yang ketiga yaitu aktor utama dalam sistem perdagangan yang meliputi pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten. Yang kedua yaitu meliputi pelaku usaha atau dunia usaha. Yang ketiga ada masyarakat dan konsumen. Selanjutnya yaitu ada resiko jika kewenangan tidak sinkron. Yaitu yang pertama ada tumpang tindih kebijakan dan pemborosan sumber daya. Yang kedua ada konflik regulasi dan ketidakpastian hukum. Yang ketiga ada hambatan distribusi dan terganggunya rantai pasok. Yang terakhir yaitu target pertumbuhan ekonomi daerah sulit tercapai. Yang selanjutnya yaitu peran analisis kebijakan yang meliputi menganalisis data dan kondisi perdagangan daerah, menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan kebutuhan daerah, menghubungkan dan menyelaraskan kebijakan antar level aktor dan mendorong koordinasi, sinkronasi, dan pencapaian tujuan bersama, serta memantau, mengevaluasi, dan memastikan kebijakan memberi dampak nyata. Sebagai contohnya yaitu pemerintahan daerah membangun pusat kuliner atau pusat induk modern. Hal ini langsung menyerap perdagangan lokal atau lapangan kerja, mendatangkan pembeli atau konsumsi, dan memicu munculnya sistem pembayaran digital atau QRIS. Konsep kewenangan pemerintah dalam perdagangan. Yang pertama yaitu definisi kewenangan pemerintah. Kewenangan adalah hak dan tanggung jawab pemerintah untuk mengambil keputusan dan mengatur urusan perdagangan seperti pengaturan pasar, distribusi barang, perlindungan konsumen, dan fasilitas perdagangan. Yang kedua yaitu dasar hukum pembagian urusan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, yang menjadi landasan pembagian urusan antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu perdagangan sebagai urusan konkuren. Perdagangan termasuk urusan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan skala kebutuhan dan kemampuan daerah. Yang keempat yaitu prinsip desentralisasi. Kewenangan diberikan sedekat mungkin dengan masyarakat, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan, serta
mendorong kemandirian dan daya saing masyarakat daerah. Yang kelima yaitu batasan kewenangan yang meliputi wilayah sesuai batas wilayah administratif, jenis kebijakan yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, fiskal yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, regulasi yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan kapasitas yang sesuai dengan kemampuan kelembagaan dan sumber daya. Yang selanjutnya yaitu pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan. Pembagian kewenangan yang jelas antar tingkat pemerintahan mewujudkan tata kelola perdagangan yang efisien, terkoordinasi, dan akuntabel. Yang pertama ada pembagian kewenangan, yaitu pemerintahan pusat terdiri dari regulasi atau kebijakan standar dan perizinan strategis. Stabilitas perdagangan dan pengendalian makro, perjanjian perdagangan internasional. Yang kedua yaitu pemerintahan provinsi yang meliputi koordinasi lintas kabupaten atau kota, sinkronasi kebijakan dan program, serta pembinaan dan pengawasan. Yang ketiga yaitu pemerintahan kabupaten atau kota yang meliputi implementasi kebijakan di daerah, pelayanan perizinan dan fasilitas pelaku usaha, serta pengembangan pusat ekonomi lokal. Yang selanjutnya yaitu prinsip subsidiarity yang meliputi kewenangan dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan terendah yang paling mampu menangani urusan tersebut. Yang selanjutnya yaitu resiko tumpang tindih yang meliputi program dan kebijakan yang tidak selaras, proses perizinan berbelit, biaya ekonomi meningkat, dan menghambat pertumbuhan perdagangan daerah. Yang selanjutnya yaitu batasan kewenangan pemerintahan. Batasan kewenangan diperlukan untuk menjaga tatanan pemerintahan yang efektif, menghindari tumpang tindih, dan memastikan akuntabilitas. Yang pertama yaitu batas wilayah administratif yang meliputi kewenangan dibatasi oleh batas wilayah administratif yang berisi tentang negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Yang selanjutnya yaitu setiap tingkat pemerintahan hanya berwenang di wilayah yang menjadi cangkupannya, menjadi dasar pembagian urusan pemerintahan di setiap daerah. Yang kedua yaitu batas jenis kebijakan yang meliputi kewenangan dibatasi oleh jenis urusan yang ditetapkan. Terdapat pembagian urusan absolut, konkuren, dan umum, serta memastikan setiap level fokus pada kebijakan sesuai pembagian. Yang ketiga yaitu batas fiskal yang meliputi kewenangan dibatasi oleh kemampuan keuangan masing-masing level pemerintahan. Pengeluaran harus sesuai dengan sumber pendanaan yang dimiliki, serta menjaga keberlanjutan fiskal dan mencegah pemborosan. Yang keempat yaitu batas regulasi, di mana kewenangan dibatasi oleh kerangka hukum dan regulasi yang berlaku. Setiap kebijakan harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta menjamin kepastian hukum dan keseragaman standar nasional. Yang kelima yaitu batas kapasitas, yaitu kewenangan dibatasi oleh kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan infrastruktur. Pemerintahan hanya dapat menjalankan urusan sesuai kapasitas yang dimiliki. Mendorong peningkatan kapasitas secara bertahap dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan. Pembagian kewenangan yang jelas antar tingkat pemerintahan mewujudkan tata kelola perdagangan yang efisien, terkoordinasi, dan akuntabel. Yang pertama ada pembagian kewenangan, yaitu pemerintahan pusat terdiri dari regulasi atau kebijakan standar dan perizinan strategis. Stabilitas perdagangan dan pengendalian makro, perjanjian perdagangan internasional. Yang kedua yaitu pemerintahan provinsi yang meliputi koordinasi lintas kabupaten atau kota, sinkronasi kebijakan dan program,
serta pembinaan dan pengawasan. Yang ketiga yaitu pemerintahan kabupaten atau kota, yang meliputi implementasi kebijakan di daerah, pelayanan perizinan dan fasilitas pelaku usaha, serta pengembangan pusat ekonomi lokal. Yang selanjutnya yaitu prinsip subsidiarity, yang meliputi kewenangan dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan terendah yang paling mampu menangani urusan tersebut. Yang selanjutnya yaitu resiko tumpang tindih, yang meliputi program dan kebijakan yang tidak selaras, proses perizinan berbelit, biaya ekonomi meningkat, dan menghambat pertumbuhan perdagangan daerah. Yang selanjutnya yaitu batasan kewenangan pemerintahan. Batasan kewenangan diperlukan untuk menjaga tatanan pemerintahan yang efektif, menghindari tumpang tindih, dan memastikan akuntabilitas. Yang pertama yaitu batas wilayah administratif, yang meliputi kewenangan dibatasi oleh batas wilayah administratif yang berisi tentang negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Yang selanjutnya yaitu setiap tingkat pemerintahan hanya berwenang di wilayah yang menjadi cangkupannya, menjadi dasar pembagian urusan pemerintahan di setiap daerah. Yang kedua yaitu batas jenis kebijakan, yang meliputi kewenangan dibatasi oleh jenis urusan yang ditetapkan, terdapat pembagian urusan absolut, konkuren, dan umum, serta memastikan setiap level fokus pada kebijakan sesuai pembagian. Yang ketiga yaitu batas fiskal, yang meliputi kewenangan dibatasi oleh kemampuan keuangan masing-masing level pemerintahan. Pengeluaran harus sesuai dengan sumber pendanaan yang dimiliki, serta menjaga keberlanjutan fiskal dan mencegah pemborosan. Yang keempat yaitu batas regulasi, di mana kewenangan dibatasi oleh kerangka hukum dan regulasi yang berlaku. Setiap kebijakan harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta menjamin kepastian hukum dan keseragaman standar nasional. Yang kelima yaitu batas kapasitas, yaitu kewenangan dibatasi oleh kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan infrastruktur. Pemerintahan hanya dapat menjalankan urusan sesuai kapasitas yang dimiliki. Mendorong peningkatan kapasitas secara bertahap dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu indikator keberhasilan sektor perdagangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan kinerja sektor perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu stabilitas harga, yang meliputi inflasi terkendali dan stabil, harga barang kebutuhan pokok terjaga, daya beli masyarakat meningkat. Yang kedua yaitu kelancaran distribusi, yang meliputi rantai pasok berjalan efisien dan tepat waktu, ketersediaan barang merata di seluruh wilayah, biaya logistik efisien. Yang ketiga yaitu pertumbuhan UMKM, yang meliputi jumlah UMKM perdagangan meningkat, omset dan profitabilitas UMKM bertumbuh, UMKM naik kelas dan lebih berdaya saing. Yang keempat yaitu volume perdagangan, yang meliputi nilai transaksi perdagangan meningkat, ekspor dan impor tumbuh positif, serta kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB meningkat. Yang kelima yaitu kepuasan konsumen. Ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan, kualitas produk dan layanan meningkat, serta tingkat kepuasan konsumen meningkat. Yang selanjutnya yaitu pembagian KPI antar level pemerintahan, di mana pembagian KPI yang tepat memastikan setiap level pemerintahan fokus pada peran dan kontribusi pembagian KPI menurut strateginya untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama yaitu pusat atau inflasi nasional, yang meliputi pengendalian inflasi nasional secara stabil, menetapkan kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan,
memantau dan mengelola faktor makroekonomi nasional, serta menjadi penanggung jawab stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua yaitu provinsi atau disparitas harga antar daerah yang meliputi pengurangan disparitas harga antar kabupaten atau kota, memastikan kelancaran distribusi antar daerah, mengkoordinasi pasokan dan stabilitas harga regional, serta memantau indikator ekonomi lintas wilayah. Yang ketiga yaitu antar kabupaten atau kota, yang dimana untuk meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha lokal, mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM, menyediakan infrastruktur dan fasilitas perdagangan, serta melakukan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha. Yang keempat yaitu sinkronisasi indikator yang meliputi penyelarasan indikator antar level untuk menghindari aplikasi dan menggunakan divisi atau metode dan sumber daya konsisten untuk memastikan keterbandingan data antar wilayah dan waktu, dan juga untuk membangun sistem pelaporan yang terintegrasi. Yang selanjutnya yaitu outcome vs output, yang dimana output untuk mengukur hasil langsung dari kegiatan atau program. Outcome untuk mengukur perubahan atau dampak jangka menengah hingga jangka panjang. Fokus pada outcome untuk memastikan kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat, dan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas, bukan hanya aktivitas. Yang selanjutnya yaitu fenomena High Responsibility Low Authority. Kondisi di mana pemerintah daerah memikul tanggung jawab besar namun memiliki kewenangan yang terbatas dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu tanggung jawab tinggi. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pencapaian target pembangunan, stabilitas harga, ketersediaan barang, dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Yang kedua yaitu kewenangan terbatas, di mana kewenangan dalam mengatur harga, impor, distribusi antar daerah, dan kebijakan strategis isinya sebagian besar berada pada pemerintahan pusat. Yang ketiga yaitu risiko kegagalan target, di mana keterbatasan kewenangan menyulitkan daerah merespon kondisi lapangan secara cepat dan tepat, sehingga beresiko menghambat pencapaian target dan menurunkan kepercayaan publik. Yang keempat yaitu ketergantungan pusat. Daerah sangat bergantung pada keputusan, persetujuan, dan alokasi sumber daya dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program prioritas. Dan yang kelima, fenomena umum daerah. Kondisi ini umum terjadi di banyak daerah dan dapat menghambat inovasi, efisiensi, serta pemerataan hasil pembangunan. Yang selanjutnya yaitu strategi mengatasi keterbatasan kewenangan. Langkah strategi untuk memaksimalkan dampak kebijakan meskipun dengan kewenangan yang terbatas. Yang pertama yaitu dengan advokasi kebijakan ke pusat. Menyampaikan usulan berbasis data dan bukti untuk memperoleh dukungan kebijakan, anggaran, dan kewenangan yang lebih luas dari pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu kolaborasi antar daerah. Bersinergi dengan daerah lain untuk berbagi sumber daya, memperkuat posisi tawar, dan menyelesaikan isu lintas wilayah secara bersama. Yang ketiga yaitu inovasi kebijakan lokal. Mengembangkan solusi kreatif dan kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk mendorong efektivitas program dan layanan. Yang keempat yaitu penguatan data, mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data yang akurat untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir yaitu kemitraan swasta, menggandeng sektor swasta untuk mendukung
pendanaan teknologi inovasi, dan perluasan jangkauan program pembangunan daerah. Yang selanjutnya yaitu strategi pendanaan perdagangan daerah. Sumber pendanaan yang beragam dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mendukung program perdagangan daerah yang efektif dan berdampak. Yang pertama yaitu ada APBD, di mana mengalokasikan anggaran daerah untuk program perdagangan sesuai prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah. Yang kedua yaitu transfer pusat, di mana untuk memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung program dan kegiatan perdagangan daerah. Yang ketiga yaitu dana alokasi khusus untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana alokasi khusus untuk infrastruktur sarana perdagangan dan penguatan pasar daerah. Yang keempat yaitu kerjasama pemerintah dengan swasta, membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pendanaan investasi dan pengelolaan program perdagangan. Yang terakhir yaitu optimalisasi PAD, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar, layanan usaha, dan sumber sah lainnya. Yang selanjutnya yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah. Menyelaraskan belanja pemerintahan pusat dan daerah untuk program perdagangan yang efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Yang pertama yaitu sinkronisasi program, di mana menyesuaikan program dan kegiatan antara pusat dan daerah agar sejalan dengan prioritas pembangunan sektor perdagangan. Yang kedua yaitu menghindari duplikasi, mengeliminasi tumpang tindih kegiatan untuk memastikan sumber daya digunakan secara tepat dan tidak berulang. Yang ketiga yaitu efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui pembagian peran yang jelas dan fokus pada hasil yang maksimal. Yang keempat yaitu integrasi perencanaan untuk mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan antar pusat dan daerah dalam satu kerangka kerja. Dan yang kelima yaitu outcome bersama untuk mewujudkan hasil pembangunan perdagangan yang berdampak nyata, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menyelaraskan belanja pemerintahan pusat dan daerah untuk program perdagangan yang efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Yang pertama yaitu sinkronisasi program, di mana menyesuaikan program dan kegiatan antara pusat dan daerah agar sejalan dengan prioritas pembangunan sektor perdagangan. Yang kedua yaitu menghindari duplikasi, mengeliminasi tumpang tindih kegiatan untuk memastikan sumber daya digunakan secara tepat dan tidak berulang. Yang ketiga yaitu efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui pembagian peran yang jelas dan fokus pada hasil yang maksimal. Yang keempat yaitu integrasi perencanaan untuk mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan antar pusat dan daerah dalam satu kerangka kerja. Dan yang kelima yaitu outcome bersama untuk mewujudkan hasil pembangunan perdagangan yang berdampak nyata, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian ada koordinasi vertikal dalam kebijakan perdagangan. Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah memastikan kebijakan perdagangan berselaras dan berdampak nyata. Koordinasi vertikal dalam kebijakan perdagangan ini terdiri dari pusat ke daerah. Pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan, standar, dan prioritas nasional, lalu menyampaikannya kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan.
Kemudian ada instruksi kebijakan. Pusat mengeluarkan instruksi, pedoman teknis, dan regulasi yang menjadi acuan daerah dalam menyusun dan menjalankan program perdagangan. Ada supervisi, pemerintah pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah agar sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian evaluasi. Dari pusat dan daerah bersama-sama menilai capaian kebijakan, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan perbaikan untuk meningkatkan hasil dan dampak program. Kemudian yang terakhir ada dukungan teknis. Pemerintah pusat memberikan bantuan teknis, kapasitas SDM, sistem informasi, dan sumber daya lainnya untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan di daerah. Untuk contoh implementasinya, yaitu Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan stabilitas harga beras. Selanjutnya, Dinas Perdagangan di tingkat provinsi dan kabupaten melaksanakan kebijakan tersebut melalui operasi pasar. Pemerintah pusat kemudian melakukan supervisi dan evaluasi serta memberikan petunjuk teknis agar pelaksanaan di daerah berjalan sesuai ketentuan. Koordinasi vertikal yang kuat ini menciptakan keselarasan kebijakan dari pusat hingga daerah, mempercepat implementasi dan memastikan kebijakan perdagangan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kemudian ada koordinasi horizontal dalam kebijakan perdagangan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat yang sama untuk menciptakan kebijakan perdagangan yang terintegrasi, efektif, dan saling mendukung. Koordinasi horizontal dalam kebijakan perdagangan terdiri dari yang pertama antar OPD, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah untuk menyelaraskan program data dan sumber daya agar kebijakan berjalan terpadu. Yang kedua ada antar kabupaten, kerjasama antar kabupaten untuk mengatasi isu bersama, menyatukan potensi daerah dan menghindari persaingan tidak sehat. Yang ketiga dengan swasta, melibatkan sektor swasta dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program untuk meningkatkan investasi dan efisiensi layanan. Yang keempat dengan asosiasi, berkolaborasi dengan asosiasi pelaku usaha untuk menjaring masukan, menyelesaikan masalah, dan mendukung pengembangan sektor. Yang kelima ada sinergi lokal, membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk menciptakan kebijakan perdagangan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Contohnya, Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk kelancaran distribusi barang, bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk menjaga pasokan pangan, dan berkolaborasi dengan asosiasi pedagang saat menjelang hari raya agar harga tetap stabil. Peran dunia usaha dalam sektor perdagangan. Dunia usaha menjadi penggerak utama yang memperkuat ekosistem perdagangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran dunia usaha dalam sektor perdagangan terdiri dari distribusi barang. Dunia usaha memastikan kelancaran distribusi barang dari produsen ke konsumen secara tepat waktu, tepat jumlah, dan merata. Kedua, investasi. Dunia usaha menanamkan modal untuk memperluas kapasitas produksi, membangun infrastruktur, dan membuka lapangan kerja. Yang ketiga, inovasi pasar, menghadirkan produk, layanan, dan model bisnis baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan preferensi konsumen. Yang keempat, efisiensi rantai pasok. Dunia usaha mengelola rantai pasok secara efisien untuk menekan biaya, meningkatkan kecepatan, dan menjaga kualitas barang. Kemudian ada mitra pemerintah. Dunia usaha berkolaborasi dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengembangan perdagangan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Untuk contohnya, ini sebuah perusahaan retail seperti Indomaret atau Alfamart bekerja sama dengan UMKM lokal untuk menjual produk mereka. Hal ini membantu memperluas pasar UMKM sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Peran dunia usaha ini dapat dicapai dengan cara meningkatkan daya saing produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, menjaga stabilitas harga dan pasokan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Selanjutnya, akuntabilitas kinerja dalam sektor perdagangan. Memastikan setiap kebijakan dan program perdagangan memberikan hasil yang terukur, transparan, dan berdampak bagi masyarakat. Akuntabilitas kinerja dalam sektor perdagangan terdiri dari yang pertama, berbasis outcome, fokus pada hasil akhir yang memberi manfaat bagi masyarakat seperti stabilitas harga, kelancaran distribusi, dan pertumbuhan UMKM. Yang kedua, evaluasi kebijakan, menilai efektivitas kebijakan dan program secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan berdasarkan data dan umpan balik. Yang ketiga, transparansi, keterbukaan informasi kinerja dan penggunaan anggaran agar mudah diakses dan dipahami oleh publik. Yang keempat, pelaporan kinerja, menyusun laporan kinerja yang akurat, tepat waktu, dan komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Dan yang kelima, ada dampak nyata, mewujudkan perubahan positif yang dirasakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat daya saing sektor perdagangan daerah. Untuk contoh implementasinya, misalkan pemerintah mengadakan program pasar murah. Setelah program itu selesai, pemerintah mengevaluasi apakah harga kebutuhan pokok itu benar-benar turun dan apakah masyarakat merasakan manfaatnya. Kemudian hasilnya dilaporkan kepada publik. Akuntabilitas yang kuat dapat dicapai melalui kebijakan yang tepat sasaran dan efektif, penggunaan sumber daya lebih efisien, masyarakat percaya dan terlibat aktif, serta kinerja meningkat dampak berkelanjutan. Keterbatasan indikator serapan anggaran. Serapan anggaran tinggi belum tentu berarti hasil dan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Yang pertama, tidak menjamin hasil. Anggaran yang terserap penuh belum tentu menghasilkan perubahan atau manfaat nyata bagi masyarakat. Yang kedua, bisa tidak efektif. Program bisa berjalan tetapi tidak efisien dan tidak menyelesaikan masalah prioritas secara tepat. Yang ketiga, fokus salah. Fokus pada penyerapan membuat perhatian beralih dari kebutuhan masyarakat ke sekedar menghabiskan anggaran. Yang keempat, resiko pemborosan. Belanja yang tidak tepat sasaran meningkatkan resiko pemborosan dan inefisiensi penggunaan anggaran publik. Serapan anggaran tinggi tidak berdampak nyata, perlu outcome bukan hanya output. Pengukuran kinerja harus berbasis outcome secara dampak nyata, bukan hanya output atau capaian serapan anggaran. Jadi, fokus pada dampak bukan hanya serapan bisa dicapai melalui tepat sasaran, efektif dan efisien, bermanfaat nyata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk implementasinya, misal anggaran pembangunan pasar telah terserap 100%, tetapi setelah dibangun, pasar tersebut sepi dan tidak dimanfaatkan pedagang. Artinya, serapan anggarannya tinggi tetapi hasil atau manfaatnya belum optimal. Kemudian tantangan utama pengelolaan perdagangan daerah. Berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan perdagangan daerah yang efektif, efisien, dan berdaya saing. Yang pertama, tumpang tindih kebijakan. Regulasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah menyebabkan kebingungan pelaksanaan dan inefisiensi. Yang kedua, tidak ada sinkron, perbedaan sistem dan standar daya antar instansi menyebabkan data tidak akurat, tidak mutakhir, dan sulit diintegrasikan. Yang ketiga, kapasitas SDM rendah. Kompetensi, pemahaman, dan keterampilan SDM yang belum memadai menghambat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perdagangan. Yang keempat, politik lokal. Intervensi politik, perubahan prioritas, dan kepentingan kelompok dapat mempengaruhi konsistensi dan keberlanjutan kebijakan. Yang kelima, keterbatasan anggaran. Anggaran yang terbatas dan tidak fleksibel membatasi ruang gerak dalam mendukung program dan inovasi perdagangan.
Contohnya, terjadi perbedaan data harga cabai antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga kebijakan yang diambil menjadi kurang tepat. Tantangan utama pengelolaan perdagangan daerah dapat dicapai dengan harmonisasi kebijakan dan regulasi, integrasi dan validasi data secara berkelanjutan, penguatan kompetensi SDM secara berjenjang, dan menjaga independensi, konsistensi kebijakan, serta efisiensi anggaran dan fokus pada prioritas. Kemudian ada solusi strategis penguatan kebijakan perdagangan. Langkah strategis untuk mewujudkan perdagangan daerah yang efektif, efisien, dan berdaya saing. Yang pertama, digitalisasi data. Membangun sistem data perdagangan yang terintegrasi, akurat, real-time, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, penguatan SDM. Meningkatkan kompetensi, pemahaman regulasi, dan keterampilan aparat melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis. Kemudian yang ketiga, reformasi birokrasi. Menyederhanakan proses, memperjelas kewenangan, meningkatkan akuntabilitas, dan mempercepat layanan perizinan serta pengawasan perdagangan. Yang keempat, integrasi kebijakan. Menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar program terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan tepat sasaran. Kemudian yang kelima, kolaborasi. Memperkuat kerjasama antar pemerintah, dunia usaha, asosiasi, dan masyarakat untuk mendorong sinergi dan inovasi dalam perdagangan. Contohnya, pemerintah menggunakan sistem digital untuk memantau harga bahan pokok secara real-time sehingga jika terjadi kenaikan harga, pemerintah dapat segera mengambil tindakan. Solusi strategis ini dapat dicapai dengan cara keputusan lebih tepat berbasis data, layanan lebih cepat dan transparan, SDM kompeten dan adaptif, kebijakan selaras dan berkelanjutan, serta daya saing perdagangan daerah meningkat. Kemudian peran analis kebijakan dalam sektor perdagangan. Analis kebijakan menjadi jembatan antara data, kebijakan, dan hasil nyata di sektor perdagangan yang terdiri dari evidence-based policy, menggunakan data dan bukti empiris untuk merumuskan kebijakan perdagangan yang tepat sasaran dan tepat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sinkronisasi kebijakan, memastikan kebijakan perdagangan selaras antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lain agar tidak tumpang tindih dan saling mendukung. Kemudian yang ketiga, evaluasi program, menilai efektivitas program perdagangan secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil dan dampak nyata di lapangan. Yang keempat, advokasi, menyampaikan rekomendasi dan perspektif berbasis analis kepada pembuatan kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mendorong keputusan yang tepat. Kemudian yang kelima, ini ada problem solving, mengidentifikasi permasalahan perdagangan secara sistematis dan merumuskan solusi inovatif yang aplikatif dan berkelanjutan. Implementasinya, contohnya analis kebijakan itu mengolah data kenaikan harga beras, kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengadakan operasi pasar agar harga tersebut kembali stabil. Analis kebijakan itu penggerak kebijakan perdagangan yang berdaya saing dan berdampak melalui berbasis data dan bukti, selaras dan terintegrasi, terukur dan evaluatif, komunikatif dan membangun dukungan, kemudian ada solutif dan inovatif. Indikator keberhasilan pembangunan perdagangan, mengukur dampak nyata pembangunan perdagangan yang berkelanjutan dan inklusif. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai tambah sektor perdagangan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, penurunan inflasi. Inflasi yang terkendali mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa serta daya beli masyarakat yang terjaga. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan, peluang kerja, dan akses terhadap kebutuhan pokok yang mendorong kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, kinerja UMKM.
Pertumbuhan jumlah, daya saing, dan kontribusi UMKM dalam mendorong aktivitas perdagangan dan penciptaan lapangan kerja. Yang kelima, stabilitas pasar. Pasar yang tertib, persaingan sehat, dan distribusi barang lancar sehingga mendukung kepastian usaha dan kepercayaan konsumen. Contohnya, setelah program perdagangan dijalankan, inflasi menurun, UMKM mengalami peningkatan penjualan, dan harga kebutuhan pokok ini tetap stabil. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakannya berhasil. Indikator ini saling terkait dan menjadi ukuran keberhasilan sektor perdagangan melalui mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga stabilitas harga dan konsumsi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat UMKM dan daya saing, serta mewujudkan pasar yang stabil, tertib, dan berkelanjutan. Peran strategis analis kebijakan di masa depan. Analis kebijakan menjadi penggerak utama kebijakan perdagangan yang adaptif, inovatif, dan berdampak. Terdiri dari agen perubahan, mendorong transformasi kebijakan perdagangan agar lebih adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan lokal. Yang kedua, menjadi penghubung kebijakan, menjembatani kepentingan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk kebijakan yang inklusif. Yang ketiga, ada problem solver, mengidentifikasi masalah secara mendalam dan merumuskan solusi berbasis data dan bukti untuk keputusan yang tepat. Yang keempat, inovator daerah, melahirkan ide dan pendekatan baru dalam pengembangan perdagangan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Yang kelima, penjaga akuntabilitas, memastikan setiap kebijakan dan program perdagangan berjalan transparan, terukur, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Contohnya, analis kebijakan mengusulkan digitalisasi perizinan usaha bagi UMKM, sehingga proses menjadi lebih cepat, transparan, dan mendorong pertumbuhan usaha. Analis kebijakan memimpin masa depan perdagangan daerah dengan menggerakkan perubahan kebijakan yang berdampak, menghubungkan kepentingan untuk kesinergi bersama, memecahkan masalah dengan analis dan bukti yang kuat, menciptakan inovasi untuk daya saing daerah, serta menjaga akuntabilitas untuk kepercayaan publik. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu perencanaan kewenangan dalam sektor perdagangan sangat penting untuk memastikan koordinasi yang jelas antar tingkat pemerintahan sehingga kebijakan dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Sementara keberhasilan kebijakan tidak hanya dilihat dari serapan anggaran tetapi dari dampak nyata seperti stabilitas harga, kelancaran distribusi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai keterbatasan diperlukan kolaborasi, inovasi, serta peran analis kebijakan yang mampu menyelaraskan kebijakan berbasis data agar tujuan pembangunan ekonomi daerah dapat tercapai secara optimal. Demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai perencanaan kewenangan pemerintahan dalam sektor perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga hasil pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.